Juragan di rumah Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita Rumah Uya di sini hadir untuk menemani semua penonton di sore hari ini dan juga ibu-ibu yang di studio juga. Apa kabar? Umi apa kabar? Baik. Umi, ibu-ibu pernah nggak ngerasa punya anak cewek? Pernah? Pasti ada ya yang punya anak cewek ya. Anak cewek yang di satu masa tertentu berubah. Dan perubahannya itu ya bisa gara-gara hubungan dengan saat dia udah mulai kenal dengan seorang cowok kah? Atau mungkin ada hal-hal lain yang di masa kita tidak mengenal anak remaja putri kita. Pernah nggak, Mi? Nah, kalau ngomong Ya. masalah anak, emang kadang-kadang kita ada satu saat kita tuh kayaknya nggak kenal sama anak kita sendiri dengan berubahnya dia gitu, Bos. Iya, biasanya gara-gara apa? Pengaruh cowok kah biasanya? Dominan pengaruh itu. Jadi banyak cowok-cowok membuat anak-anak perempuan tuh berubah gitu. Bukan banyak cowok-cowok, artinya dominan masalah cowok. Walaupun Ya. kadang-kadang bisa karena masalah yang lain. Pernah nggak anaknya kabur dari rumah gara-gara berantem sama Umi? Pernah? Terus Umi cari nggak? Lah, ya namanya orang tua nyari lah. Nah, ini Mi, kasus yang kali ini seorang ibu yang anaknya minggat dari rumah, pergi dari rumah tanpa dia tahu kenapa. Nah, tapi biasanya kadang-kadang ibu-ibu kan suka egois, suka gini, saya nggak salah apa-apa kok, padahal tanpa disadari sebenarnya mungkin gara-gara salah orang tua juga gitu ya Mi ya. Iya, betul. Namun ini ada keanehan, anaknya tuh berubah semenjak bersamaan dengan munculnya amplop, surat-surat atau amplop-amplop yang kosong yang dia temukan di kamar anaknya. Dia curiga jangan-jangan anaknya ini berubah gara-gara ada seseorang yang melakukan sesuatu menggunakan media amplop-amplop kosong ini. Nah gitu Mi. Umi percaya nggak sama, maaf ya Mi ya, sama yang namanya guna-guna ada nggak sih Mi sebenarnya? Kalau guna-guna itu dalam keyakinan saya itu namanya sihir. Soal sihir itu ada, tapi kita haram untuk mempelajari sihir itu dan juga kita haram untuk menuduh seseorang. Ya. Gitu loh. Tapi kalau curiga nggak sama seseorang, cuman dia curiga ini apa ada pengaruhnya dengan amplop-amplop yang bertebaran di kamar anaknya ini? Kalau sekedar curiga menurut saya sebagai orang tua ya sah-sah saja lah. Orang Oke, tua Mak. kan memang kudu kepo. Kita tanya aja sama ibunya Juragan. karena dia ngerasa ada yang aneh katanya Mi. Ah. Ya, kita panggil lagi langsung. Mau jemput dulu. Betul. Mau cari amplop. Iya, itulah dia, Ibu Ade. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksud. Aku cuma ingin nanti terbaik untukmu. Pakai turun 3 loh belakangnya loh. Oke, Tante dengan Ibu Ade ya. Iya. Ini maksudnya anaknya minggat, oh gitu, coba ceritain lagi. Iya mas, anak Ya. saya minggat dari rumah. Saya yakin semua ini gara-gara amplop ini. Oke, Saya anaknya, lihat dari anak saya Tante temukan namanya Caca Caca, minggatnya ke rumah omnya. rumah omnya. Ya Iya. udah bagus dong, berarti masih di rumah keluarganya juga. Iya memang, cuman dia selama dia pergi dari rumah tuh tidak ada komunikasi sama saya. Iya. Saya telepon, saya SMS tidak dibalas. Oh jadi walaupun sekarang dia minggat ke rumah omnya, masih Iya. saudara juga, Iya. Tante nggak pernah bisa berhasil ketemu sama dia? Iya, nggak bisa. Tante datang ke sana? Ya kita pernah datang ke sana sama papahnya juga, tapi ternyata dia tidak bisa juga, tidak mau ketemu sama saya. Mungkin dia marah sama saya, Mas Uya. Apa? Gara-gara Tante melakukan apa? Saya tidak pernah melakukan apa-apa, saya juga tidak ngerti kenapa dia seperti itu. Ya. Nah ini apa? Amplop-amplop ini apa jadi? Apa? Ini yang dua saya temukan di depan rumah. Oke, 2 ini masih, oh ini kan masih tertutup, belum dibuka? Iya, Nah yang ini ini saya temukan di kamar, di kamarnya di Caca. kamarnya Caca. Amplopnya ada isinya ini? Enggak, yang ini enggak ada. Ini nggak ada isinya, Iya. tapi ada tulisan amplopnya ini
untuk Caca. Sama ya semua ya? Iya. Untuk Caca. Untuk Caca. Untuk Caca semuanya. Nah, yang ini ditemukan di Depan rumah. kenapa nggak dibuka aja? Saya takut Mas Uya, saya tidak berani. Kenapa takut? Ya takut kalau misalnya itu surat yang untuk penting untuk Caca, jadi nanti takutnya saya disalahkan lagi sama Caca. Oke. Tante curiga katanya berubahnya Caca, hilang Caca ada hubungan dengan surat-surat ini, apa maksudnya? Saya curiga sama mantannya Caca. Semenjak dia pisah dengan mantannya, Caca jadi pendiam. Dia sering mengurung diri di kamar. Jadi menurut Tante surat ini yang ngirim adalah mantannya Caca? Iya, Cowok yang seperti apakah itu? Tante kenal? Tante kenal. Suka? Tante dengan dia? Tidak. Tidak suka, emang tidak Tidak suka? suka. Oke, namanya siapa? Billy. Billy. Menurut Tante kenapa? Billy itu kenapa emang? Ya Billy itu dia semenjak Caca kenal sama Billy, dia jadi tidak nurut lagi sama Tante. Dia sering murung karena memang sudah putus sama Nah, ya Billy. udah putus berarti bagus dong ya, ya Mia? Udah, tantenya nggak suka sama Billy. Sekarang udah putus. Ya lo, berarti bagus dong harusnya Mia? Ya cakep lah, artinya kan apa yang tidak disukai oleh bundanya kan artinya udah jauh ya, Iya. udah namanya udah putus. Cuma masa iya sih bos gara-gara amplop kosong Nah, begitu? ya betul yang saya penasaran. Jadi Tante menuduh mantannya itu yang mengirim amplop ini. Dan Iya. di amplopnya ada sesuatu yang membuat dia berubah. Iya. Oke, gini aja deh, kita panggil aja langsung mantannya yang Tante curiga itu, Billy. Kita hadirkan di sini biar tidak terjadi fitnah dan suzon ya Mia. Betul. Oke, ini gunanya Rumah Uya dalam mengklarifikasi saat kita mencurigai seseorang atau kita menuduh lah seseorang. Alangkah lebih baik kita langsung ngomongin ke orangnya daripada kita ngomong di belakang nggak ada orangnya, ya. Nah, sekarang kita panggilkan saja inilah dia Billy. Apakah semua harus berakhir sudah dan berhenti sampai di sini? Jangan paksakan aku mengiyakan ini. Billy, ini kerjaan kamu kan, Bill? Gak tahu tante, ini bukan punya saya tante. Kamu nggak usah pura-pura deh. Semenjak Caca kenal sama kamu, dia jadi sering ngurung di kamar, tidak pernah ngobrol sama tante. Setiap tante tanya, dia selalu tidak jawab. Dia selalu diam. Ada apa sih, Bill? Kamu Tante ngomong tenang dulu aja. dong, tante tenang dong. Oke, tenang. Tante Tante memang nggak tenang suka sama dulu. Billy, cuman di sini kayaknya lebih enak ya Mia. Walaupun kita tidak suka dengan seorang, cuman kalau kita udah depannya udah tinggi nadanya, nanti tidak akan menghasilkan solusi apa-apa ya Mia. Apa? Ini amplop-amplop kerjaan Billy. Iya, saya yakin. Karena semenjak Caca kenal sama Billy, Caca tuh banyak berubah, Mas Uya. Loh, sekarang kan udah putus. Udah putus ya Billy sama Caca? Udah Ya, putus. justru kenapa? Dan saya nggak tahu ini maksudnya ini apaan. Oh, Billy nggak ngerti Nggak apa amplop ngerti, ini? iya nggak tahu. Kamu nggak ngirim surat ini, amplop-amplop ini ke... Nggak ada. Jadi intinya, maaf nih ya, kalau saya salah, koreksi saya. Jadi intinya surat ini ada suatu hal yang membuat Caca berubah. Berarti ibaratnya Tante bukan menuduh. Bisa jadi berpikir surat ini ada suatu hal yang dalam tanda kutip ya, gitu ya? Bisa Iya. jadi gitu. Dan Caca itu emang aneh Mas Uya. Aneh Aneh gimana? apanya? Kamu tuh jangan macem-macem, Billy. Iya pernah suatu hari kita tuh mau jalan bareng sama Caca. Saya udah jemput Caca dari rumah. Kita udah mulai 5 blok dari komplek. Terus Caca tiba-tiba diem. Nah, Abis diem terus dia nangis. Terus dia minta diantar pulang. Saya bete dong. Saya nggak ada buat apa-apa. Kita awalnya mau jalan, mau Iya. makan. Tiba-tiba begitu. Saya kesel dong. Saya anterin ke rumah. Saya anterin ke tempat mamanya lagi. Gitu. Dan emang Caca tuh aneh banget sekarang. Aneh gitu. apanya? Justru kamu. Tante tuh pernah lihat. Kamu tuh waktu Caca nangis, kenapa kamu tinggal di jalan? Kamu nggak antar pulang? Saya nggak pernah tante tinggalin Caca di jalan. Saya selalu Orang antar tante pulang. ngeliat sendiri Tante kok. ngeliatnya gimana? Iya, pada saat itu Billy main ke rumah. Terus Ya. Caca nangis tiba-tiba. Memang baru jalan. Ya. Saya lihat baru jalan. Pas saya lihat sudah berangkat udah balik lagi Billy-nya. Oke. Billy-nya Caca masuk. Saya nggak sempet karena dia sudah langsung jalan. benar ada kejadian Mas itu, Billy? Uya. Iya benar, tapi saya anterin ke rumah. Tapi nangisnya bukan gara-gara kamu. Bukan gara-gara saya nangisnya. Oke, gini dulu. Sekarang ini satu-satu kita urai nih ya. Bisa minta ini nggak? Kertas sama pulpen. Pasti kamu nih Billy yang bikin Caca nangis. Gini, Billy nggak usah nanya saya kenapa menyuruh kamu melakukan ini.
Coba, saya pengen kamu Ini buat apa? udah nggak jangan banyak tanya dulu. Oke, kamu tulis ya, jangan dipikir. Iya. Tulis sekarang juga. Tulis untuk Caca, coba. Sekarang untuk Caca. Oke, sini. Bisa minta amplopnya, Tante? Ini Mas Uya. Coba. Ini ada... Sama nggak tulisannya? Sama nggak nih ya tulisannya nih? Beda. Tunggu, tapi Untuknya agak jenis beda. tulisannya cuman agak sama, cuman T-nya yang dia huruf besar, ini huruf kecil semua. Coba kita lihat amplop-amplop yang lain. Coba Nas, lihat Nas, yang lain T-nya huruf gede, huruf kecil. Semuanya huruf kecil. Semua huruf kecil. Tapi sih nggak tahu ya, kita Kecil semua. Cacanya sih sama ya. Nggak tahu deh. Menurut Tante sendiri ini dia tulisan dia bukan? Dia pinter, sengaja. Ini udah jelas tulisan dia. Ini tulisan kamu, Billy. Bukan saya, Ini tulisan Tante. kamu. Tante yakin ini tulisan kamu. Udah kamu ngaku aja. Pinter kenapa Tante? Iya dia pinter, Mas Uya. Ini pasti tulisannya dia. Saya yakin. Ini bukan Udah, kamu ngaku ini bukan aja, tulisan Mia. saya, Tante. Tante tenang. Tante jangan nuduh saya terus. Gimana saya tenang kalau anak saya berubah seperti itu gara-gara kamu? Ya. Di rumah hujan. Ini bukan Udah, kamu ngaku ini bukan aja, tulisan Mia. saya, Tante. Tante tenang. Tante jangan nuduh saya terus. Gimana saya tenang kalau anak saya berubah seperti itu gara-gara kamu? Ya, tenang. Gimana nih, Mi? Maksudnya Apa kenapa? saya permisi aja deh. Kalau saya disudutin gini terus saya nggak enak, kayaknya nggak sportif gitu. Ya, oke, saya ngerti. Ya, saya ngerasa saya disudutkan banget Iya. gitu loh. Karena saya juga nggak ngerti ini apaan. Iya. Gini, Gitu loh. saya perjelas. Jadi Caca berubah, kamu pun merasa Caca berubah, betul? Iya, benar. Tapi Tante bilang Caca berubah dan sekarang dia minggat pergi ke rumah omnya dan dia tidak pernah mau ngobrol, bisa diajak ngobrol sepatah kata pun. Dan itu kejadiannya bertepatan dengan datangnya Surat ini. surat-surat kaleng itu ke rumahnya dan itu juga setelah Tante menemukan amplop-amplop yang udah kosong di kamarnya Caca. Iya. Dan ada 2 amplop yang belum dibuka. Enaknya sih kita buka aja, tapi ya saya juga nggak etis karena kalau ini kan surat buat Caca ya. Tapi kalau Tante mungkin kalau ibunya boleh nggak Mi kita membuka surat? Bos, kalau istilah sekarang membuka apa surat orang atau membukanya Kalau kan saya sih nggak mau ya. kan kepo kalau kata Iya. kata anak zaman sekarang kan Iya, kepo ya. kepo. Tapi kalau menurut saya kepo itu tidak semuanya jelek loh. Memang ada saat-saat yang orang tua itu harus kepo kepada anak. Iya, kita ngecek handphonenya anak ya. Iya, masalahnya kalau kita semuanya itu nggak boleh orang tua ngebuka itu masalah Privacy. privasi. Prepet. Iya, iya itu masalah itu ya. Nah kalau misalnya di dalam surat itu bahaya, yang ngajak-ngajakin anak kita yang kagak bener, kita mau buka takut-takut karena itu privasi, akhirnya kan yang bahaya anak kita juga. Kayaknya nggak ada salahnya bos kalau kita intip-intip dikit. Iya, kalau mungkin kalau kita kan nggak ada hubungan sama Caca. Kita nggak etis kali ya. Iya, Nah, tapi Tante kan aja itu buka, Tante biar emaknya. kita tahu isinya apa. Iya. Saya takut ada guna-guna di sini, Mas Uya. Hah? Takut ya amplop itu juga ada apa-apa gitu. Gimana, Mi? Takut ada guna-guna. Iya. Takut ada ya ibaratnya guna-guna atau Hal-hal yang lainnya walkewol. ya? Ya Hah? kalau kata bahasa saya itu guna-guna itu walkewol 10 kuduk samin kudut. Nah, saya nggak tahu tuh, Mi. Iya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sama qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq aja. Iya, benar. Coba tuh. Untuk menangkal itu. Berani nggak? Iya. Atau gini dulu. Kalau kamu sendiri ngerasa kenapa? Saya nggak tahu ini ada Iya. apa-apa. Terus saya juga saya ngerasa disudutin gitu. Iya, saya ngerti. Justru Saya kayaknya nggak menyudutkan kamu loh ya. Iya. Kayaknya saya mencurigai seseorang gitu. Iya, oke. Kamu udah Kamu cerita sama mau tim kita. menghindar, kamu mau curiga sama siapa lagi, Billy? Ini udah jelas-jelas. Bukan Iya. menghindar, Nggak apa-apa. Tante tenang. Mungkin ini hak Billy juga Sebentar, untuk iya, berbicara, karena Billy Billy biar juga- kasih Iya, penjelasan kasih kesempatan dulu. ya, Mi ya. Iya, saya curiga sama seseorang yang Oke, namanya apa ngomong aja kamu dicerita sama tim kita tapi di sini diungkapin aja, Pak. Iya, yang namanya
Maksudnya curiga Rahman sama si Rahman temennya Caca. apa nih? Curiganya Mereka apa? pacaran. Oh, curiga kalau si Si Caca. pacaran dengan cowok yang namanya Rahman. Iya. Kenal Rahman tante? Kenal. Mungkin Saya nggak? Iya, nggak mungkin. Dia itu teman dari kecil, Mas Uya. Ya, Nggak mungkin dia hanya sahabat. sahabat. Kenapa Iya. kamu curiga dia pacaran sama Rahman? Iya, karena pernah dulu saya Caca pernah cerita sama saya kalau si Rahman itu pernah bercerita kalau si Rahman nggak suka Sama hubungan kamu. hubungan saya dengan Caca. Oke. Gitu. Jadi kamu curiga nih berubah gara-gara dia dekat dengan Rahman? Iya. Kan menurut tante nggak mungkin? Nggak mungkin. Oke. Dan Billy pernah meminta sama tim kita, kamu mau datang ke sini dengan syarat, Kalau ada Rahman. oke. Kita menepati janji kita. Rahman pun kita hadirkan di sini. Inilah dia Rahman. Harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Rahman, Ya. kamu tante kenal dengan Rahman ya? Iya, kenal. Oke, silakan Billy, to the point aja. Kalau kita jadi orang gentle saat kita nggak suka sama orang, ngomong di depan langsung dibanding di belakang Emi ya. Iya. Caca berubah karena gara-gara lu kan? Kenapa tiba-tiba lu nuduh gua? Enggak, karena Caca pernah cerita, katanya lu nggak suka sama hubungan gua sama Caca. Iya, Apa ya? emang Ini gua Rahman nggak ini suka. klarifikasi ya. Jadi mendingan begitu kita mengungkapkan unek-unek kita biar di depan orangnya langsung, biar langsung ada feedback. Maksudnya dalam arti kata, kalau nggak benar kan kita bisa ada klarifikasi. Iya, benar. Oke, benar kamu pernah ngomong gitu? Ya benar banget mas. Oh, jadi kamu ngakuin? Ya, Kamu nggak suka kalau Billy sama Caca? ya benar. Kenapa? Kamu suka sama Caca? Enggak mas, bukan. Bukan. Jadi kayak saya teman Caca dari kecil. Otomatis saya juga udah tahu dong mana yang baik buat Caca, mana Ya. yang nggak buat Caca. Ya. Dan mama Caca sendiri udah ngasih amanat ke saya buat jagain Caca gitu Tante, loh mas. Emang kamu udah kenal dengan Billy? Belum, tapi saya nggak tahu kenapa nggak suka juga tuh kalau lihat Billy dari saya tuh kadang kalau lihat orang tuh ya suka bener gitu lah. Oke. Suka benar, tapi udah terbukti belum dia nggak benar ya Mia? Ya lu Buktinya? kok bisa, enggak, lu kok bisa bilang begitu gitu. Lu kan nggak kenal sama gue. Nah sekarang Caca pergi karena apa? Ya pasti karena elu lah. Ya iyalah, dia pacaran sama elu. Kamu nggak ada alasannya untuk nggak suka Iya, sama kok bisa hubungan lu saya. bilang? Iya. Ya nggak buktinya ada Caca aja alasannya. pergi tuh kenapa? Lu kan pacarnya. Lu harusnya lebih tahu dong. Lu dia malah pergi, lu malah nggak tahu. Nah lo temennya? Iya. Nah lo tahu nggak? Oke, nah sekarang gimana Mi? Dia saat kita punya pandangan jelek terhadap seorang tapi kita nggak kenal dia gitu. Don't judge a book by the cover ya kan? Cover. Ya itu maksudnya. Sekarang ya, gini, dengerin yang. Rahman, kalau niatnya ente melindungi teman karena takut terjerumus, artinya takut dekat dengan orang yang salah, itu tulus. Umi akuin jempol bagus. Cuma kalau misalnya ente mengatur kehidupan Caca, kalau bahasa anak zaman sekarang, emang siapa elu? Ya kan, yang punya kehidupan kan Caca, yang punya rasa cinta Caca. Ah, adapun lu nggak suka sama hubungan Caca sama Billy, itu urusan elu. Nggak usah lu ungkapin begitu. Alasan lu tuh sekarang apa? Harus jelas nih ya. Nanti Apa kamu alasannya? tuh urusin. Jadi sebelum Caca kabur, dia tuh pernah telepon saya mas. Dia tuh udah ngerasa nggak nyaman sama Billy. Sama Billy. Saya kurang tahu alasan kenapa kan, Iya. karena dia tuh itu lagi sedih banget, lagi tertekan kayaknya. Jadi saya ya oke. Oke, apa alasannya tapi? Jadi saya oke terima alasan dia gitu. Saya nggak mau nanya-nanya karena dia kondisinya lagi kayak down, tertekan gitu mas. Jadi saya nggak mau terlalu terlalu mendalam. Yakin, gitu. lo kayaknya tahu sesuatu tapi lo tutupin deh. Gimana ya? Lah gimana Tante ya dong, kalian jawab. harus jujur sama tante. Nah, ayo dong. Siapa yang tahu sesuatu ngomong dong. Billy nggak mungkin nolongin tante apa-apa karena Billy nggak tahu Tahu tante apa-apa. gitu. Karena saya juga nggak tahu ini Dan lo udah putus juga sama Caca? Iya, udah putus. Jadi aku nggak bisa bantuin apa-apa. gitu. Bukan lo yang ngirim Bukan amplop iya. ini. Bukan. Oke. Anwar. Siapa tadi yang salah? Rahman. Anwar. Rahman tahu sesuatu? Saya juga terakhir tahu yang itu Caca cerita dia lagi nggak nyaman sama Billy. Udah itu aja yang terakhir saya tahu. Tim pun berusaha untuk mendatangi Caca di rumah omnya. Sempat terjadi satu konflik sih waktu kita mencoba menemui Caca, ya kan?
Langsung saja, tapi kita berhasil akhirnya menghubungi Caca dan membujuk Caca untuk datang ke sini. Caca. Anak mama, mama kangen sayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kakak sehat sayang. Ya, duduk. Oke. Caca, saya pikir sih ini saatnya Caca untuk bicara. Kenapa Caca pergi dari rumah? Kenapa Caca berubah? Kenapa Caca nggak mau diajak ngomong oleh siapa-siapa? Apa yang Caca tutupi dari mama, dari... Ayo dong Caca ngomong. Atau Umi pengen ngomong sesuatu sama Caca, mungkin biar Caca ngomong. Ya ngomong aja nak, Ca. Apa yang jadi ganjalan dalam hatinya ngomong sama mama nak, ngomong. Kalian gak ngerti. Iya, Kenapa kita aku kayak gini? Ya nggak ngerti karena kamu nggak ngomong. Boleh nggak saya buka suratnya? Setelah apa yang terjadi sama aku, kamu tega ninggalin aku, Ivan. Boleh saya buka yang satu lagi? Ceda, buka Ceda. Siapa ini Ivan? Sama loh. Setelah apa yang terjadi sama aku, kamu tega ninggalin aku, Ivan. Apa nih, Cak? Ivan siapa? Oh iya, pertanyaan bagus. Ivan siapa? Ivan itu mantan aku, Mas. Mantan kamu. Terus kenapa dengan mantan aku kenapa? Kok kamu berubah? Ada apa ini? Dia meninggal karena aku. Terus kenapa dengan mantan aku kenapa? Kok kamu berubah? Ada apa ini? Dia meninggal karena aku. Apa? Diem apa Pak tadi? Dia meninggal karena aku, Mas. Ivan meninggal gara-gara kamu. Meninggal? Lah, yang ini yang nulis surat siapa? Makanya aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. Masa gimana gini sih? Ivan udah meninggal. Kamu nggak tahu. Kamu dapat surat-surat ini, emang kamu ini amplop-amplop yang udah kosong di kamar kamu tuh isinya sama dengan ini? Iya, aku sering nemuin itu tuh di depan rumah. Itu udah Ya. berapa bulan yang lalu, Mas. Iya. Terus isinya ini. Apa Iya. emang Ivan tuh meninggal kenapa coba? Ya karena aku dulu sering minta anterin sama dia. Kadang kalau dia nggak bisa, aku terus maksa dia buat jemput aku. Malam itu ketika dia mau jemput aku, dia tertabrak, Mas. Makanya aku ngerasa bersalah banget. Bukan salah lu, Ca. Ingat, bukan Itu salah gue. Bukan, Ca. Kalau gue waktu itu nggak Itu bisa jemput takdir. dia, itu nggak salah gue. Itu takdirnya si Ivan, Ya, masalah bukan takdir salah apa lo. nggak takdir pun saya bingung nih. Yang nulis surat siapa? Tapi dari mana kamu yakin ini adalah Ivan mantan kamu yang udah meninggal? Ya saya yakin kalau itu tuh pasti dia. Kamu setelah apa yang terjadi sama aku, kamu tega ninggalin aku. Wah, horor nih, Mi. Emang kamu kenal tulisannya? Aku kenal tulisan dia dan dia tuh meninggal gara-gara aku. Aku Ivan udah berubah gara-gara meninggal? dia. Aduh, Yang aku tahu dia tuh udah meninggal, Udah Mas. Kamu Waktu lihat itu- nggak meninggalnya? Aku sempat ke rumah sakit, aku sempat jengukin dia. Udah meninggal belum dulu? Lagi sakit. Dan dia udah Kecelakaan. kata, terus dia dibawa. Kamu datang ke rumah sakit, dia masih ada hidup nih. Ya terus dia dibawa, Mas, sama Dibawa? keluarganya dan aku udah nggak tahu Dibawa itu. keluarganya kemana? Ke Malang. Ke Malang. Terus dipindahin ke sana. Terus kamu tahunya meninggal dari mana? Dari teman-teman aku banyak yang bilang kalau, "Ca, Ivan itu udah nggak ada, Ca. Ivan tuh udah nggak ada." Aku pengen jenguk dia, cuman udah nggak ada. Udah nggak ada. Waduh, ini Caca yang gimana apa gimana, Mi? Apa yang Umi lihat? Enggak lah. Nggak mungkin ya?
Sebab kalau memang betul-betul sudah meninggal, alamnya kan sudah alam beda. Udah beda. Mi, Kita kalau dalam alam- film-film tuh hantu tuh bener ada nggak sih hantu, Mi? Kalau hantu, jenis jin, jenis jurik, jenis bebegik. Nah, apa tuh jin, Mi? Saya pengen tahu, Mi. Nah, jin itu jismun latifun. Jin itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari jisim yang sangat halus. Ya, Ya, kan? ini pengetahuan, Mi. Ini emang ada, Mi ya? Bukan itu bukan ada. bukan mistik ya? Iya, itu saya yakin itu ada. Ah, jin tuh ada. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kok. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Berarti jin tuh ada. Tapi jin tuh bukan orang yang udah mati jadi hantu, bukan ya? Bukan makhluk ya? beda. Nah, kalau ini Ivan sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lah teknologi canggih banget ya, orang udah mati bisa ngirim surat. Oh, ya, jadi Itu yang jin nggak- tuh ada tapi bukan orang yang udah meninggal, bukan ya? Bukan. Orang yang udah meninggal alamnya berbeda ya? Alamnya beda. Nah, ini bagus nih, kita jadi ada pengetahuan nih hantu. Jadi kalau hantu itu jin ya, Mi? Kalau hantu tuh jin Kalau ada orang lihat hantu kayak hantu nyerupa. kayak nyerupain itu bukan dia. Sebab jin itu bisa tatasakkalu bi askalin mukhtalifah. Dia itu bisa nyerupain siapa saja yang dia mau. Karena memang jin itu jismun latifun, jisim yang sangat halus. Gitu. Jadi kalau orang mati nulis surat, saya nggak anu. Jadi pertanyaannya antara kalau emang Ivan udah meninggal, ini bukan Ivan, atau enggak emang Ivan belum meninggal ya? Iya. Nah, apalagi dia bilang setelah itu dibawa keluarga ke Malang, dia nggak ada kabarnya. Lagi pula kan Neng nggak ngelihat jasadnya. Nah, terus apa salah mama kamu sekarang? Sampai Ya kamu- karena mama, Mas. Coba kalau mama waktu itu izinin aku buat pacaran sama Emma, pasti nggak akan kayak gini. Oh, mama nggak izinin kamu dulu. Mama tuh sayang sama Caca, makanya mama ingin Caca tuh yang terbaik. Biar dapat jodoh yang baik, sayang. Tapi Mama aku nggak tuh lihat sayang baik Mas sama apa-apa. dia. Aku tuh cinta sama dia. Tapi dia tuh merasa nggak enak karena keluarga kita tuh nggak suka sama dia, apalagi mama. Ya kan mama udah bilang sama Caca. Mama nggak minta apa-apa kok sama Caca. Oke, gini. Saya pun percaya sama Umi. Ini antara dua hal sih. Ivan yang nulis, dia masih hidup, atau enggak ada orang lain yang mengaku sebagai Ivan. Dan Tante cerita sama tim kita bahwa Tante menemukan surat ini di depan rumah bersama koran ya? Iya. Oke. Kronologisnya gimana, Sat? Bisa diulang lagi biar pemirsa juga tahu? 2 bulan terakhir aku sering nemuin surat itu, Mas. Nah, Makanya aku takut buat pulang ke rumah. Makanya aku tuh pergi ke rumah om aku karena Oke. aku tuh takut. ya. Tim pun ternyata sudah mencoba menyelidiki ini. Bilang dari tadi biar saya juga tanya duluan ceritanya gimana nih. Ini hostnya juga kadang-kadang dibikin juga mikir nih. Ya. Oke, ternyata tim sudah datang dan tim mengawasi rumah Caca. Kita lihat apa yang terjadi. Gan, hari ini tim Rumauya akan melakukan investigasi di depan rumahnya Caca. Tim akan mencari tahu apakah benar ada orang yang mengirimkan koran beserta surat ke rumah Caca. Nah, kita tungguin aja ya, Gan. Duh, sampai kapan kita nunggu di sini ya? Nggak, sebentar lagi. Kita tunggu aja. Itu udah 2 jam di sini ya, Mas ya? Nggak apa-apa. Tunggu aja. Nggak besok aja kita lanjutin Orang lagi. rumahnya juga belum pulang. Kan dibilangnya rumah itu pas rumahnya Iya sih. kosong. Mana? Oh iya. Anak kecil yang ngirim ya? Jangan kelihatan kecil sih dia. Ah iya bener tuh dia. Dek. Terus kayak kita nggak mungkin deh kita ini ngejar. Oke, langsung ke mobil aja. Den, balik langsung mobil. Balik langsung mobil. Cepet. Masuk dulu. Ini kita kemana nih, Den? Tadi lu lihat kan, lu ngejarnya sampai mana tadi? Tadi gue lumayan tuh ngeliat dia tuh lurus terus nggak salah dia belok ke kiri yang tadi pertama kali kita masuk Oh gitu. komplek ini. Pak, kita berarti ini kita ke kiri, coba kita keluar komplek ya, keluar komplek. Coba Pak Dul agak cepetan dikit Pak Dul, jangan lama-lama. Pak, takut kan Pak, lurus. Kenapa ada Rani? Itu dia lagi ngobrol, Rut. Wah, Juragan. Itu kan Rahman. Ya kan?
Rahman beli koran atau ada yang disembunyikan nih, Man? Coba jelaskan sama kita-kita. Rahman, jelaskan. Apa hubungan kamu dengan anak yang naik sepeda tadi? Berarti kamu ada hubungan dengan amplop-amplop ini, Rahman. Dari tadi kita nggak curiga ke dia ya? Lo denger penjelasan gua dulu. Lo ngapain ada di situ? Tunggu, gua belum jelasin semuanya, Cak. Terus apa yang udah jelasin? Sebenarnya gua tuh disuruh sama Ivan. Ivan, kan Ivan udah nggak ada. Ivan masih hidup nggak sebetulnya? Masih, Mas. Jadi Ivan masih hidup. Jadi selama ini Iya, dia nyuruh gue buat kirim surat. Jadi gue Oke. nyuruh orang, Surat itu yang nulis lo tapi? bukan. Ivan sendiri, Lo yang dulu orang itu? Oke, yang SMS lo apa bukan? bukan. Ivan? Sepertinya saya nggak tahu sama sekali soal SMS. Oh, kamu nggak ngerti soal SMS, kamu nggak ngerti? Apa? Alasannya apa? Ya kok mau aja disuruh. Nah, pertanyaan yang... lo ngelakuin itu kenapa? Karena tujuan Ivan tuh baik, dia tuh masih mau berhubungan sama lo. Berhubungan sama gue. Tapi kenapa lo bilang kalau dia udah meninggal? Gue ngelakuin itu dulu biar lo lupa sama dia, biar lo gak kepikiran terus sama dia. Karena gue sedih, Cak. Lihat lo tuh setiap hari gara-gara gue lo selalu bilang kayak gitu. Kalau tuh bukan sebab lo, itu tuh takdir, inget. Tapi Takdir Ivan masih hidup ya? Iya. Berarti lo naksir saja ya? Enggak, Mas, itu sahabatnya. Nggak mungkin lah sahabat bisa suka. Nah, Bil? Cak, jadi aku mau nanya sama kamu masih sayang sama Ivan? Iya, aku masih sayang sama dia. Karena yang aku tahu dia tuh udah nggak ada. Makanya aku merasa bersalah banget. Berarti bener dong keputusan aku kita nggak jadi menikah, kita putusin hubungan kita. Aku sayang sama kamu, tapi aku nggak bisa kalau misalnya dia tuh nggak ada, Oke, Mas. berarti satu-satu ya, Umi ya, ini bukan salah Billy berarti ya. Tante berarti juga harus tahu, ini bukan nggak ada hubungan sama Billy nih. Nah, sekarang kamu nggak tahu soal SMS itu ya? Enggak. Caca bisa tahu nomor SMS-nya mana? Yang suka ngirim ke kamu? Coba kalau pakai kamu telepon ini nggak pernah diangkat pakai telepon kamu. Nggak pernah. SMS juga nggak pernah dibales, telepon nggak pernah diangkat. Oke. Coba handphone kamu keluarin. Coba handphonenya lihat. Nggak bunyi ya? Ini ada sambung sih. Emang bukan saya. Di kantong kamu ada handphone lagi? Gak ada, Mas. Tapi nadanya sambung loh nih. Ring gitu. Tapi aktif loh, ini aktif loh. Ada suara, Mas. Bentar. Caidar, mana bunyi telepon? Nah, ini tas siapa nih? Jangan dulu dibuka, nanti tas siapa tuh? Bunyi nih. 4 miss call. Ada 4 miss call, missed call. Oke, ini telepon siapa? Tas siapa tadi nih di belakang? Siapa yang punya tasnya siapa? Siapa yang punya tas ini hitam? Saya, Mas. Di rumah hujan. Siapa yang punya tasnya siapa? Siapa yang punya tas ini hitam? Saya, Mas. Oke. Jadi itu tas lo. Jadi selama ini suka nenorgol lo. Maksud lo apaan ngomong kayak gitu? Lo jangan asal nuduh gue, Cak. Gue tuh niatnya baik buat lo. Baik apanya lo ngerjain gue? Lo bikin gue kayak gini?
Gue juga nggak bakal ngira kalau lo tuh bakal sampai kayak gini, Ca. Nah maksud lo apa sekarang? Ngomong maksudnya apa? Oke. Jadi sebenarnya gue tuh ngelakuin gini niatnya awalnya biar lo bisa putus sama Billy. Gue kecewa ya sama lo. Lo sampai tega ya bikin kayak gini? Gue tuh ngelakuin ini ada alasannya, Ca. Apa alasan lo? Apa yang bikin lo bikin kayak gini? Gue suka sama lo. Lo suka sama gue. Gue kecewa ya sama lo. Gue gak nyangka lo kayak Anak gini. band emosi. Nah terus si Ivannya Ivannya udah meninggal apa nggak? Apa lo nggak tahu apa-apa masih sih? ada? Ya berarti kerjaan lo aja nih. Jadi gini, Mas. Sebenarnya Ivan itu emang masih hidup. Ah lo ngarang, gue jadi nggak percaya sama lo sekarang. Serius, Mas, serius. Ivan emang masih kontak gue. Jadi Ivan itu dia sekarang udah sehat, udah hidup normal lagi, dia udah sama pasangannya. Dia nggak meninggal? Enggak. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Terus kenapa lo kayak gini? Lo sayang sama gue, tapi lo ngerjain gue kayak gini. Lo bikin gue diem, lo bikin gue terpuruk. Bahkan gue pergi sampai rumah. Nah pertanyaannya Ivan kenapa nggak mau ngubungin dia lagi? Karena Ivan emang dia udah capek, Mas, jalanin hubungan tuh secara diem-diem sama Caca. Karena mamanya Caca nggak setuju sama hubungannya. Oke. Jadi kerjaan kamu nih, ya udah, bukan salah Billy. Tapi saya masih penasaran Ivan tuh masih ada apa enggak? Ya udah Caca, kamu nggak usah sedih lagi. Sekarang aku kecewa sama dia mah. Niat gue baik, Ca, buat lo. Baik apanya? Niatnya baik, tapi cara ngelakuinnya buruk. Udah bisa ceramah ya namanya. Cocok udah jadi mau uyak-uyak lah. Jadi gini, Caca berubah tuh gara-gara masih sayang sama Ivan, apa lo merasa bersalah sama Ivan? Karena aku merasa bersalah mas sama Ivan. Karena dia meninggal gara-gara kamu, terus dia ngubungin kamu. Tapi kan nggak meninggal nih. Walaupun kita nggak tahu ya Mia, Ivan masih ada apa enggak? Kamu mau Billy gimana sekarang? Kan udah putus nih dari kemarin dari kemarin. Sekarang setelah tahu yang ngirim surat ini bukan Ivan, kamu sama Billy gimana? Ya mungkin nanti diomongin lagi mas setelah ini. Soalnya aku masih shock sama semuanya. Oke. Tapi tante juga harus minta maaf sama Billy karena ini bukan perkara Billy ya Mia. Iya. Ya udah Caca, setelah kejadian ini kamu harus terbuka sama mama. Jadi kan mama nggak tahu siapa yang salah. Mama nyalahkan Billy. Janji ya, harus terbuka sama mama ya. Oke. Ya udah Rahman, gimana Man? Saya pribadi minta maaf. Lo suka sama Caca? Bilang aja suka sama Caca. Iya, apa susahnya? Iya. Ya. Nah, Mi, gimana Mi? Suka sama seorang tapi merugikan orang lain. Ya pembelajaran buat kita semua ya. Sebagai tante, ibu memang seharusnya kudu melindungi, tahu apa yang menjadi penyebabnya anak. Dan juga mohon maaf bukan nasehatin, nggak boleh nuduh, langsung nuduh ke Billy, kamu ini yang melakukan. Nah, terus Rahman, lu jangan pakai omong meninggal sekata-kata lu. Sebab setiap omongan itu kan doa ya. Iya, bisa juga lu ngomong ini udah meninggal. Lah ntar kalau balik meninggal ke lu sendiri bagaimana? Iya kan, senjata makan tuan ya kan? Nggak boleh Man ya, mohon maaf ya, bukan nasehatin, ngingetin. Ya apa-apa ya kan tugas Umi juga ngingetin ya Mia. Iya, takut kembali kepada lu nak. Ya ini terjadi di sini walaupun ya tadi kita lihat apa yang terjadi di sini, cuman kan jadi pembelajaran juga ya. Saya kan tadi udah bilang, kalau orang meninggal mah gak bakalan bisa nulis. Nah iya, ada ya, dua juga. kemungkinan, Ya. bisa meninggal orang lain yang nulis, bisa juga Ya. orang yang hidup orang lain yang suruh nulis. Saya kebanyakan nonton film horor sih Mia. ya tapi kita jadi dapat banyak pelajaran hari ini bahwa Ya. jin tuh ada, tapi kalau hantu gentayangan tuh nggak ada. Orang yang udah meninggal beda alamnya Mia. Beda alam. Oke, pelajaran yang bagus kali hari ini. Dan terima kasih Umi, terima kasih juga ya. Saya juga minta maaf nih. Ya nanti lo selesaikan di belakang lah ya. Oke, tante udah selesai semua. Kamu pulang ke rumah ya, ngobrol sama mama. Nanti urusannya kita ngobrol lagi di belakang. Iya, Tante. Dan sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya.